kalau rumah tangga Mas Amin dan Neng Aida menjadi rumah tangga yang marwatilah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya yang pertama yakni mendapatkan curahan keberkahan dan ridho dari kedua orang tua. Nah, ini yang pertama. Artinya apa? Anak sebelum dia menikah, apalagi kalau dia sudah menikah, jadi jangan lupa mendoakan orang tua. Artinya apa? Rajin sholat. Artinya apa? Dengan doa yang dipanjatkan, dengan doa untuk orang tua, mudah-mudahan curahan rahmat Allah, ridho Allah, maka kita dapatkan keberkahan dan ridho dari orang tua. Apa itu doanya? Rabbi firli, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani karimil abai wal ummahat. Ya Allah, muliakanlah ayah dan ibu kami di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang suka mendoakan orang tua. Amin. Nah, kemudian keberkahan orang tua, ridho orang tua itu kita dapatkan kalau kita sudah menikah. Jangan lupa sandang orang tua, pangan orang tua, papan orang tua pun kita perhatikan. Artinya apa? Walaupun orang tua udah punya duit, tapi juga kasih duit. Walaupun orang tua bisa beliin pakaian buat orang tua, apalagi kalau orang tua punya rumah gentengnya ada bocornya, betul. Maka sebagai anak kita memperhatikan pangan, papan, sandang kedua orang tua. Nah, saya mau tanya nih, kalau ada anak punya gajian 1 bulan 1 ember, 1 M, main ke rumah orang tua Mas Amin, nggak ngasih makanan buat orang tua, pelit nggak? Kalau ada anak main ke rumah orang tua, nggak punya gajian, ada duitnya, 1 bulan dia main nggak ngasih duit, pelit nggak? Pelit. Tapi ada anak yang paling pelit di dunia ini adalah anak yang tidak pernah mendoakan orang tua. Bacain surat Al-Fatihah buat orang tua, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Jadi yang kedua, main ke rumah orang. Jangan main ke rumah orang tua waktu sakit, main ke rumah orang tua, bawa makanan buat orang tua. Waktu hidup gak pernah main, waktu hidup gak pernah bawa makanan. Itu namanya anak ledek itu. Kenapa? Kalau orang tua lagi sakit, kita main ke rumah orang tua, bawa anggur, pahitnya tuh orang sakit, pahit. Bawa jeruk, pahit. Akhirnya yang bawa kita, yang makan kita. Artinya kalau main ke rumah orang tua waktu sehatnya kita main, bawain makanan kedua orang tua kita, bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, nanti begitu juga akhlak anak kita kepada kita. Ya Mas Amin? Amin Allahumma. Nah, kemudian kalau main ke rumah orang tua, ngobrol bareng sama orang tua, betul. Makan bareng sama orang tua, kumpul bareng sama orang tua. Kenapa ketika seorang anak dia main ke rumah orang tua, dia kumpul bareng sama orang tua, dia makan bareng sama orang tua, maka rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah udah turun, jangan heran SH jadi SH, jadi master hukum. Jangan heran nanti karirnya Neng Aida, karirnya Mas Amin semakin meningkat. Diberikan anak bukan lagi 1 atau 2, langsung hamil, tahu-tahu anaknya ada 3. Ini namanya keberkahan. Jangan heran baru menikah 1 bulan tahu-tahu udah punya rumah. Jangan heran 2 bulan menikah rumah udah punya mobil. Jangan heran baru menikah rahmat Allah turun. Karena makan bareng sama orang tua, ngobrol bareng sama orang tua, kumpul bareng sama orang tua,
tahun udah bisa berangkat haji umroh pun ngajak orang tua. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirul hadirat rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, karena waktu juga siang dan rasmananya udah mantap. Ya nih, kalau kita ingin menjadi rumah tangga yang mardatillah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang suami jadi suami yang soleh, seorang istri menjadi istri yang solehah. Mudah-mudahan Neng Aida jadi istri yang solehah, amin. Amin. Karena kata Nabi, dunia mata wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah Neng Aida yang solehah. Nyanyi barat ya, bisa nyanyi. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya Neng Aida solehah. Bisa? Karena dengar lagunya. Lagu siapa itu? Bahagia Ramayana. Bisa lagunya? Iya. Gak bisa. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah. Amin Allahumma. Yang pertama, Mas Amin jadi suami yang soleh, amin. Amin. Neng Aida jadi istri yang solehah. Nah, istri yang solehah, suami yang soleh, pertama harus mengetahui akan kekurangannya masing-masing. Jadi seorang istri, seorang suami jangan merasa yang paling benar dan jangan merasa yang paling bersalah. Harus evaluasi akan kekurangan dirinya masing-masing. Dan kemudian yang kedua, mampu mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing. Apa kewajiban suami? Apa kewajiban istri? Kewajiban suami cari nafkah, cari duit. Kewajiban istri ngabisin duit. Jadi kewajiban seorang suami cari duit, dan seorang istri adalah kewajibannya bagaimana menjadi seorang istri yang solehah. Ketika ada di rumah, suami pulang, suami assalamualaikum, dijawab waalaikum salam. Pulang-pulang di rumah udah ada air minumnya, udah ada lauk pauk, udah ada makan. Suami pulang dari kantor, pulang kerja, alhamdulillah nyaman. Jangan sampai suami betah makan di luar. Kenapa? Kalau sudah suami betah makan di luar, maka itu artinya seorang istri belum menjadi seorang istri yang solehah. Hati-hati kalau makan di luar dulu, makanannya disiapin. Mau nanya yang merah apa yang kuning, mau pencak kerange apa pencak jengkol, mau ikan nila apa ikan lele. Jangan sampai rumahnya pin. Tapi seandainya masakan istri kurang, seorang suami membangun rumah tangga, tujuannya membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Jadi kalau ada asinnya, kurang pedasnya dan sebagainya, maka itu dirasakan bersama-sama. Nah, satu, menjadi seorang istri yang solehah dan menjadi seorang suami yang soleh. Amin Allahumma. Amin. Kemudian kerjasama kemitraan dalam mendidik anak, membesarkan anak, merawat anak. Artinya apa? Seorang suami boleh nggak nganterin anak ke sekolah? Boleh. Seorang suami boleh nggak? Artinya dia membimbing anaknya belajar? Boleh. Artinya apa? Pekerjaan dalam mendidik anak, mengurus anak adalah kewajiban bersama seorang istri, seorang suami. Bahkan ada kerjasama dalam kemitraan dalam rumah tangga. Artinya saya tanya, suami boleh nggak nyuci? Boleh. Jemur pakaian? Boleh. Nyapu?
cuci piring boleh, asalkan istri jangan nyuruh. Jelas Bu? Jadi suami boleh nyuci, boleh cuci piring, boleh bebenah, boleh nyapu, asal jangan istri yang nyuruh. Artinya apa? Ada kesadaran bagi seorang suami bahwa dalam membina rumah tangga ada kerjasama kemitraan. Jangan istri lagi sakit tetap nyuci betul, istri lagi sakit tetap nyapu, istri sedang sakit jemur pakaian. Tapi ingat, seorang istri nggak boleh nyuruh-nyuruh suami. Nah terakhir, rumah tangga yang marwatilah itu punya anak keturunan yang soleh dan soleha, yang membanggakan di dunia dan jadi syafaat orang tua di akhirat. Amin Allahumma. Dan penutup pertama, Al-Quran dalam hidup rumah tangga diibaratkan dengan pakaian. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Nah, apa fungsi pakaian dalam Islam? Satu, menutup aurat. Artinya apa? Jangan sampai seorang istri membicarakan aib suaminya kepada orang lain. Dan begitu pula jangan sampai seorang istri membicarakan aib suaminya kepada orang lain. Suami tidak membicarakan aib istrinya, istri tidak membicarakan aib suaminya kepada orang lain. Fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Kemudian fungsi pakaian adalah untuk kebaikan, menjadi lebih indah, menjadi lebih nyaman. Artinya apa? Maka seorang suami waktu pacaran Neng Aida umpama bajunya kurang menutup aurat, maka setelah menjadi seorang istri pakaiannya harus menutup aurat. Waktu pacaran Mas Amin sholatnya waktunya zuhur jam 12, setengah 3 baru zuhur. Maka bagaimana Neng Aida menjadikan Mas Amin sholatnya tepat waktu menjadi indah. Kemudian yang terakhir adalah untuk kenyamanan. Lihat fungsi pakaian itu. Kalau musim panas begini, pakaian harus sampai itu harus tipis, lengannya pendek. Tapi kalau sedang musim hujan, maka lengannya lengan panjang dan juga tebal. Artinya apa? Seorang suami jadi imam dalam rumah tangga, jadi teman seorang istri, sahabat seorang istri, guru seorang istri, maka istri menjadi nyaman di dekat suaminya. Mudah-mudahan berikan cepat momongan, amin. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Cepat-cepat punya rumah, amin. Cepat-cepat dikali jabatannya naik, amin. Dan kemudian punya mobil, amin. Berangkat haji umroh bersama istri dan juga orang tuanya, amin. Allahumma ala hidayah wa ala kalinatin salihah wa ila nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir biar barokah, salam bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.